Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Marlin Math. Pada video kali ini ada pembahasan 3 soal ya, 1 transformasi geometri dan 2 integral. Tapi soalnya lumayan susah dan saya yakin ini bobotnya akan sangat tinggi. Oke, baik, langsung aja ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita lihat adalah integral masalah luas daerah. Nah, ini luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan B-1 akar X. Dan di bawah garis Y sama dengan P tambah 1 min 2X. Maka yang ditanyakan nanti adalah nilai dari P. Berarti di sini dikasih tahu luasnya, berarti yang ditanyakan variabel yang lainnya. Nah, sekarang kita kasih dulu ilustrasinya. Nah, di sini kita coba gambar grafik dari Y sama dengan P min 1 akar X. Dengan catatan P-nya lebih besar daripada 1, berarti ini nanti positif. Berarti kalau koefisiennya itu positif, akar X itu nanti terbuka ke kanan dan adanya hanya di kuadran yang pertama. Inilah grafik dari Y sama dengan P-1 akar X. Nah, sekarang kita gambar grafiknya. Garisnya ini ya, Y sama dengan P tambah 1 min 2X. Untuk menggambar garis cukup kita ambil X-nya 0 dan Y-nya 0. Coba, kalau X-nya 0, berarti ini jadi 0, jadi Y-nya sama dengan P tambah 1. Karena P-nya lebih besar daripada 1, berarti Y ini nanti positif. Berarti kemungkinan di sumbu Y positif. Dan kalau nanti Y-nya yang kita nolkan, berarti nanti 2X sama dengan P tambah 1, berarti nilai X-nya juga nanti positif. Berarti nanti dia memotong sumbu Y positif dan sumbu X positif. Berarti ini gambarnya. Inilah grafik dari Y sama dengan P tambah 1 min 2X. Maka kita lihat manakah daerah di atas kurva yang ini dan di bawah garis yang ini. Dan adanya di kuadran yang pertama, berarti daerah itu nanti adalah yang ini ya. Berarti luas inilah yang dikasih tahu sama dengan 3. Berarti kita mau menentukan luasnya ini, langkah yang pertama kita cari dulu titik potong yang ini. Ya, titik potong antara garis dan kurva dengan cara kita samakan. Y1 sama dengan Y2. Lalu kita lanjutkan tulis Y1-nya ya, bebas saja. Dalam kasus ini saya tulis Y1 itu persamaan garis. Sama dengan kurvanya P-1 akar X. Nah, kalau ini kita paksa, kita kuadratkan biar akar ini hilang, nanti akan sangat susah untuk menentukan akar-akarnya. Maka langkah yang paling tepat itu adalah, ini kan ada P-1, sementara ini P tambah 1. Di sini kita munculkan P-1 langsung. Ya, ini min 1. Sementara tadi dia harus ditambah 1. Biar ditambah 1 balik, berarti jadi ditambah 2. Jadi soal itu nggak berubah. Nah, kita tulis yang tinggal, min 2X sama dengan P-1. Lalu kita faktorkan ya. Kita faktorkan, ini ada P-1. Ya, keluar dari sini P-1 berarti tinggal 1. Nah, ini pindah ke kiri. Ini pindah ke kiri berarti jadi yang tadinya positif jadi negatif. Berarti nanti di sini dikurangin akar X. Berarti yang ini ditambah. Ini langsung saya faktorkan, saya keluarkan 2-nya. 1 dikurangin X itu jadi sama dengan 0. Nah, langkah yang berikutnya kita faktorkan lagi. Yang mana yang mau difaktorkan? Yang mau kita faktorkan itu adalah 1 min X. Berarti ini kita tulis 1 min X, kalau itu kita faktorkan jadi 1 tambah akar X dan 1 dikurangin akar X sama dengan 0. Ya, ini faktornya yang ini. Lalu perhatikan baris yang terakhir ini. Ini ada 1 min akar X. Ini ada 1 min akar X. Karena tujuan kita adalah titik potongnya yaitu X. Berarti ini kita nolkan langsung. Ya, ini kita nolkan langsung. Berarti 1 min akar X sama dengan 0, dapatlah X-nya sama dengan 1. Berarti perpotongannya itu di titik X sama dengan 1. Berarti karena titik potongnya udah kita dapat, berarti luasnya bisa kita hitung. Luas itu adalah, yang diarsir perhatikan, dari titik 0 sampai titik 1, kurva yang di atas arsiran dikurangin kurva yang di bawah arsiran. Berarti coba lihat yang di atas arsiran itu apa? Yang di atas arsiran itu ternyata garis. Yang di bawah arsiran itu adalah kurva. Berarti jadi tinggal kita substitusi ya. P tambah 1 min 2X dikurangin P min 1
akar X dx. Inilah yang sama dengan 3. Oke, selanjutnya ini tinggal kita integralkan. P tambah 1 diintegralkan. Ini kan bilangan biasa, konstanta. Tinggal nambahin X. Min 2X diintegralkan jadi min X kuadrat dikurangin P min 1 akar X. Akar X itu jadi X pangkat setengah. Kalau X pangkat setengah diintegralkan, tinggal ingat kembali cara mengintegralkannya. Berarti inilah hasil integralnya, batasnya dari 0 sampai 1 sama dengan 3. Langkah selanjutnya, gantilah tiap X ini dengan 1. Ganti 1 berarti dapat nanti P tambah 1 dikurangin 1 dikurangin 2/3 P min 1 ya. Karena 1 itu adalah angka yang istimewa. Lalu dikurangin, ganti 0. Kalau X-nya kita ganti semua dengan 0, maka nanti hasilnya pasti 0, itu sama dengan 3. Nah ini kalau bentuknya udah gini berarti udah dapatlah dihitung nilai P-nya. Berarti nanti P-nya itu sama dengan 7. Baik, soal yang kedua ini transformasi geometri. Ini hampir sama dengan di video di channel ini untuk part 4. Tapi bedanya adalah di part 4-nya itu dicerminkan terhadap garis. Ini diketahui langsung yang diminta bayangannya ya. Ini kebalikannya. Maka yang pertama kita lihat dulu. Prosesnya sama. Kita kasih ilustrasi yang bergampang dipahamin. Sumbu X, berarti ini sumbu X, akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan MX tambah N. Berarti ini kita gambar. Caranya sama. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan N. Sementara N-nya lebih kecil daripada 0, berarti Y-nya nanti negatif, yaitu di sumbu Y negatif, berarti di sini. Lalu kalau kita ambil Y-nya 0, berarti MX-nya nanti, ini 0, berarti dapat nanti X-nya itu nanti positif. Berarti gambarnya yang ini. Oke, inilah nanti Y sama dengan MX tambah N. Lalu sekarang kita gambar bayangannya. Bayangannya itu adalah kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 1. Berarti ini antara bayangan dengan garis pencerminan itu pasti berpotongan di sumbu X. Berarti berpotongan di titik ini nantinya. Di titik 1,0 ini. Berarti ini ya selalu kayak gitu. Kalau sumbu X yang mau dicerminkan, maka nanti selalu ada perpotongan antara bayangan dengan media pencerminannya. Berarti kita lihat di sini, ya sama dengan yang di part 4 sebelumnya. Berarti sudut yang dibentuk antara ini, garis yang merah ini, dengan sumbu X itu adalah alfa. Berarti di sini alfa. Kalau ini alfa, berarti ini juga sama dengan 2 alfa nanti atau langsung di sini ya, M-nya itu sama dengan tan alfa. Ya, M itu ingat, M itu adalah gradien atau tan alfa. Berarti kita kan mau menentukan bayangan garis ini yang merah. Yang merah itu tadi melalui titik 1,0 dan gradiennya itu sama dengan M. Di mana gradiennya lebih besar daripada 0. Tahu dari mana gradien itu harus lebih besar daripada 0? Dari garisnya ini kan. Kalau gradiennya garis itu ada di kuadran yang keempat sama di kuadran yang ini. Kuadran yang kedua, maka gradiennya nanti positif. Maka tinggal apa yang mau kita cari? Tinggal nilai dari tan alfa. Kalau dapat tan alfa berarti nanti tinggal kita substitusikan terhadap persamaan garis ini. Tan alfanya didapat dari mana? Coba perhatikan. Berarti kalau ini alfa, berarti ini juga sama dengan alfa. Sehingga yang ini nanti, ini adalah sudut yang dibentuk antara garis Y sama dengan 1 min X dengan sumbu X. Ya, berarti itu sama dengan 180 dikurangin 2 alfa. Sorry, ini bukan 18 tapi 180 dikurangin 2 alfa. Itulah sudut yang ini. Berarti nanti gradiennya langsung aja ya. Gradien itu sama dengan tan 2 alfa. Berarti untuk menentukan gradiennya lihat garis yang ini. Atau garis yang ini. Gradiennya ini berapa? Kalau udah jadi Y sama dengan, maka gradiennya itu adalah koefisien X, berarti sama dengan min 1. Jadi dapat tan 2 alfa sama dengan min 1. Kita butuh nilai dari tan alfa.
Tinggal pakai lagi rumus tan 2 alfa. 2 tan alfa dibagi 1 dikurangin tan kuadrat alfa sama dengan min 1. Ini kita kalikan silang. Berarti tan kuadrat alfa min 2 tan alfa min 1 sama dengan 0. Ini tidak dapat difaktorkan. Kalau dia nggak dapat difaktorkan berarti pakai rumus ABC. Berarti tan alfa sama dengan, ya rumus ABC-nya ingat kembali, min B. Berarti min jadi 2 plus minus akar diskriminan. Berarti diskriminannya nanti adalah 8 dibagi 2. Sederhanain, dapatlah tan alfa sama dengan 1 ditambah akar 2. Nah, tan alfa itu tadi harus lebih besar daripada 0. Berarti dari sini kan ada 2. Berarti yang paling besar dari 0 yang mana? 1 tambah akar 2 atau 1 dikurangin akar 2. Berarti yang memenuhi adalah 1 ditambah akar 2. Udah tinggal substitusikan ke sini. Semuanya udah dapat ya, tan alfanya udah dapat yang ini. Berarti Y dikurangi 0 sama dengan 1 ditambah akar 2 kali X min 1. Kita sesuaikan dengan yang ini. Berarti kalikan ini ke dalam. Dapatlah Y sama dengan 1 ditambah akar 2X. Ini dikali min 1 berarti semuanya min. Nah inilah yang sama dengan MX ditambah N. Yang ditanya N. Berarti N-nya berapa? N-nya jadi min 1 minus akar 2. Nah yang ketiga, nah ini juga masih sama dengan yang pertama tadi ya, masalah luas daerah. Langsunglah kita gambar grafiknya. Ini ada kurva Y sama dengan AX kuadrat. A-nya lebih besar daripada 1. Berarti koefisien X kuadratnya positif. Ingat kembali fungsi kuadrat atau grafik fungsi. Kalau koefisien X kuadratnya positif, maka nanti kurva itu terbuka ke atas. Nah inilah grafik dari Y sama dengan AX kuadrat untuk A-nya positif. Mau berapapun dia. Mau 5X kuadrat, 10X kuadrat, setengah X kuadrat. Asalkan hanya X kuadrat dan A-nya positif. Berarti kalau A-nya negatif, dia nanti jadi terbuka ke bawah. Oke, kurva udah kita gambar. Sekarang kita gambar garis. Kalau kita gambar garis, berarti selalu ya, ambil X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti ini jadi 0. Tinggal Y sama dengan 2A ditambah 2. Karena A-nya lebih besar daripada 1 positif, berarti nanti hasilnya ini pastinya positif. Berarti Y-nya positif, berarti di sini. Kalau kita ambil Y-nya dengan 0. Kalau Y-nya dengan 0, berarti nanti kalau kita hitung dengan asumsi A-nya lebih besar daripada 1, X-nya itu nanti negatif. Ya, berarti dia melalui sumbu Y positif dan sumbu X negatif, berarti udah ini. Nah, sekarang kita tentukan luas daerah di kuadran yang pertama. Di atas kurva dan di bawah garis, berarti daerah itu adalah yang ini. Berarti luas inilah yang dikasih tahu sama dengan 56/3. Langkah yang selanjutnya apa yang mau kita lakukan? Ingat kembali cara menghitung integral atau luas daerah, kan harus dapat titik potong. Berarti kita cari titik potongnya, caranya sama dengan yang tadi. Y1 sama dengan Y2, AX kuadrat sama dengan A-1X ditambah 2A ditambah 2, kita nolkan. Ya, berarti yang inilah persamaannya ya, disederhanain. Nah ini kita faktorkan. Difaktorkan, kalau dirasa susah memfaktorkan bentuk kayak gini, gunakan rumus ABC. Itu bagi yang susah memfaktorkan. Gunakan rumus ABC. Nah ini saya faktorkannya bukan pakai rumus ABC. Pemaktorannya itu nanti adalah AX ditambah A tambah 1 dikali X minus 2. Tujuan kita kan mendapatkan titik potong, yaitu X. Berarti cukup ini kita ambil, berarti X-nya itu sama dengan 2. Berarti titik potong di sini adalah 2. Karena hanya di kuadran yang pertama yang ini, bukan yang ini ya. Kalau yang ini nanti berarti kita ambil yang negatif. Berarti rumusnya adalah atas dikurangin bawah. Dari 0 sampai 2. Berarti sama dengan. Yang di atas arsiran yang mana? Yang di atas arsiran itu ternyata adalah garis. Makanya A-1X ditambah 2A ditambah 2. Dikurangin yang di bawah arsiran. Yang di bawah arsiran itu adalah kurva. Berarti dikurangin AX kuadrat DX. Nah ini sama dengan 56/3. Oke, sekarang tinggal kita integralkan. A-1X diintegralkan. Kalau X pangkat 1 diintegralkan jadi setengah X kuadrat.
2A, ini kan angka, tinggal nambahin X. 2AX, 2 diintegralkan jadi 2X. AX kuadrat diintegralkan jadi 1/3 AX pangkat 3. Berarti inilah hasil pengintegralannya dari batas 0 sampai 2, itu sama dengan 56/3. Lalu langkah berikutnya sama dengan yang tadi, ganti dulu X-nya dengan 2. Semua X ini kita gantikan dengan 2, berarti hasil substitusinya nanti yang ini. Lalu dikurangin, ganti dengan batas bawah, yaitu 0, ganti semua X-nya dengan 0. Coba perhatikan, kalau kita ganti semua dengan 0, hasilnya juga pasti 0. Ini sama dengan 56/3. Berarti ini tinggal diselesaikan. Nah, cara ngitungnya juga harus bisa cepat ya. Ini per 3, ini per 3, berarti semua kita kalikan dengan 3. Semua kali 3. 3 kali 2